Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pembelajaran kali ini kita membahas turunan tentang fungsi naik dan fungsi turun. Ada beberapa soal yang sudah Ibu siapkan. Kita bahas sama-sama. Ya, pada dasarnya, suatu fungsi f dikatakan naik jika f1x lebih besar dari 0. Ini f1 adalah turunan pertama dari fungsi fx-nya. Kemudian fungsi f dikatakan turun jika turunan pertamanya kurang dari 0. Oke, soal yang pertama. Fungsi fx dirumuskan dengan fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat ditambah 9x tambah 2 turun pada interval berapa? Ya, jadi fungsi itu grafiknya bernilai turun, intervalnya berapa ya, pada kisaran berapa. Oke, soal fungsi turun dan naik ini berkaitan dengan turunan. Oke, kita cari turunan fx-nya. X pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 9x tambah 2. Turunan pertamanya adalah, ini turun ya, 3x pangkat 3 kurang 1, jadi 3x kuadrat, dikurang 2 kali 6, 12. X pangkat 2 kurang 1 berarti X pangkat 1, jadi 12X. Kemudian ini kan X-nya pangkat 1, 1 kali 9, 9. Di sini X-nya pangkat 1 kurang 1, X pangkat 0, 1, 1 kali 9, 9. Sedangkan yang 2 ini berarti X-nya pangkat 0. Nanti 0 kali 2, 0, jadi tidak ditulis. Jadi turunan pertamanya adalah 3x kuadrat dikurang 12x tambah 9. Oke, ternyata ini bilangan kelipatan 3, koefisiennya semua kita bagi dengan 3. 3-nya bisa keluar. Ini 3x kuadrat dibagi 3 tinggal x kuadrat. 12x dibagi 3, 4x. 9 dibagi 3, 3. Oke, nah. X kuadrat kurang 4x tambah 3, kita cari akar-akarnya, difaktorkan dapat 3 kali X kurang 1, X kurang 3. Dari mana kurang 1 dan kurang 3? Ini negatif 1 kali negatif 3 sama dengan positif 3. Negatif 1 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 4. Kita sudah belajar ini di kelas 9 dan di kelas 10 kemarin ya, memfaktorkan bentuk kuadrat, persamaan kuadrat. Nah, dari X kurang 1 dan X kurang 3, maka kita peroleh nilainya X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Dari mana? Berarti ini X kurang 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 0 tambah 1. Pindah ruas ya. Oke. Nanti ini X kurang 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3. Nanti kita cari nilai-nilai fungsinya dengan menggunakan garis bilangan. Pertama kita buat garis bilangan, ada 2 titik yaitu X1 dan X3. 1 lebih kecil berarti di kiri ya, 1, 3. Nah sekarang kita mau tahu nih, nilai-nilai di sini positif negatifnya bagaimana. Kita coba masukkan ke fungsi ini ya. Kita coba angka di sebelah kiri 1, kita ambil 0 ya. Berarti sini 0, masukkan ke sini 0-nya. 3, 0 kurang 1 dikali 0 kurang 3. Sama dengan 3, 0 kurang 1 negatif 1, 0 kurang 3 negatif 3. Jadi 3 kali negatif 1 kali negatif 3, 9. Ternyata hasilnya positif ya, positif 9. Oke, sekarang ini daerahnya positif, kita tuliskan positif. Sekarang di antara 1 dan 3, kita ambil angka 2. Masukkan ke sini 2. Berarti 3, X-nya ganti dengan 2 nih. Jadi 2 kurang 1, 2 kurang 3 sama dengan 3. 2 kurang 1, 1. 2 kurang 3, negatif 1. 3 kali 1 kali negatif 1, hasilnya negatif 3. Berarti nilai negatif. Beri tanda negatif di sini. Sekarang sebelah kanan 3, kita ambil angka 4. Masukkan 4-nya ke sini. X-nya ganti dengan 4. Maka didapat 3, 4 kurang 1, 4 kurang 3, berarti 3. 4 kurang 1, 3. 4 kurang 3, 1. Kalikan.
3 kali 3 kali 1 dapat 9. Ternyata nilainya positif. Nah, oke. Berdasarkan garis bilangan di atas, maka fungsi fx turun pada interval. Kita kembali ke rumus awal. Fungsi f dikatakan turun jika nilainya negatif ya. F1x-nya kurang dari 0. Berarti ini negatif tandanya. Kalau yang naik berarti yang tandanya positif karena lebih dari 0. Ya, next ya. Oke, berarti turun, kita ambil yang negatif. Oh, berarti daerahnya ini berada di antara 1 dan 3. Jadi intervalnya 1 kurang dari X kurang dari 3. Atau bisa dibaca X berada di antara 1 dan 3. Ya, ini jawaban untuk soal yang pertama. Soal yang kedua, fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 12x kurang 30x tambah 1. Naik pada interval berapa? Oke, naik dan turun berkaitan dengan turunan. Kita cari turunannya. Oke, pertama fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 12x kuadrat kurang 30x tambah 1. Maka turunan pertamanya adalah 3 kali 2, 6. X-nya pangkat 3 kurang 1 pangkat 2. Jadi 6x kuadrat. Sekarang turunannya ini 2 kali 12, 24. X-nya pangkat 2 kurang 1. Berarti X-nya pangkat 1, 24x. Dikurang 30 X pangkat 1 ini ya, pangkat 1. 1 kali 30, 30. X pangkat 1 kurang 1. Berarti X pangkat 0 sama dengan 1 kali 30, 30. Sementara tambah 1, berarti sini X-nya nggak ada kan? Berarti ada X pangkat 0. Nanti 0 kali 1, 0. Jadi satunya hasilnya 0 ini. Jadi turunan pertamanya adalah 6x kuadrat tambah 24x kurang 30. Ternyata ini kelipatan 5. Kita perkecil ya, kelipatan 6. Kita bagi 6 semua, jadi tinggal x kuadrat. 24 bagi 6, 4. 30 bagi 6, 5. Kita faktorkan ya. Dapatnya x kurang 1 dengan x tambah 5. Mengapa? Kita coba. Negatif 1 dikali positif 5, negatif 5. Negatif 1 ditambah positif 5, positif 4. Kalau ini kita carikan akar-akarnya, maka didapat X sama dengan 1. Karena ini pindah ruas 1 dan X sama dengan negatif 5. Pindahkan ke garis bilangan. Negatif 5 lebih kecil ya, ada di sebelah kiri berarti negatif 5 dan 1. Kita cari nilai positif negatifnya. Kita coba angka di sebelah kiri negatif 5. Kita ambil negatif 6. Nah, negatif 6-nya substitusikan ke sini. X-nya diganti dengan negatif 6. Jadi 6 dalam kurung negatif 6 kurang 1, negatif 6 tambah 5 sama dengan 6. Ini negatif 6 dengan negatif 1 jadi negatif 7. Negatif 6 tambah 5 negatif 1. 6 kali negatif 7 kali negatif 1 positif 42. Jadi ini nilainya positif. Pindahkan ke gambar sini positif. Oke, sekarang di antara negatif 5 dan 1 kita ambil angka 0 ya. Nah, masukkan X yang ini 0. Jadi 6, 0 kurang 1, 0 kurang 5. Sama dengan 6, 0 kurang 1 negatif 1, 0 tambah 5, 5. 6 kali negatif 1 kali 5 negatif 30. Nilainya negatif. Pindahkan ke sini negatif. Oke, sebelah kanan 1. Kita ambil angka 2 lah ya. Berarti di sini X-nya ganti dengan 2. F2. 6, 2 kurang 1, 2 tambah 5 sama dengan 6. 2 kurang 1, 1, 2 tambah 5, 7. 6 kali 1 kali 7, 42. Positif. Beri tanda sini positif. Oke. Jadi daerahnya di sebelah kiri negatif 5 positif. Di antara negatif 5 dan 1 negatif. Di sebelah kanan dari 1 positif. Berdasarkan garis bilangan di atas, maka fungsi fx naik pada interval. Nah, berarti kembali lagi ke rumus yang awal. Fungsi f dikatakan naik jika f1x-nya lebih dari 0, positif ya. Jadi kalau naik nilainya harus yang positif. Maka di sini yang positif ini. Ada 2 daerahnya. Ternyata x lebih kecil dari negatif 5, ini positif. Atau x lebih dari 1, karena di sebelah kanan. Oke. Mudah-mudahan mengerti ya, paham? Jadi ini masih kaitannya dengan turunan. Di sini ada kalian harus paham memfaktorkan persamaan kuadrat, kemudian mensubstitusikan nilai-nilai akar dari persamaan kuadrat, kemudian kalian harus paham mencari
nilai positif negatif pada garis bilangan ya. Contohnya ini, antara negatif 5 dan 1. Negatif 5 lebih kecil, berarti adanya di sebelah kiri. Itu ya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.